Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat belajar meskipun belajarnya masih dari rumah kita masing-masing ya. Hari ini kita akan lanjutkan belajarnya, namun akan kita awali dulu dengan berdoa dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan belajarnya masih dengan belajar matematika. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Pengertian pecahan. Pertemuan yang lalu sudah Ustaz singgung tentang pengertian pecahan. Berarti kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Bagaimana anak-anak? Siap. Oke. Yuk dipersiapkan alat tulisnya, catatannya, kemudian perhatikan tayangan video penjelasan dari Ustadz ikut ini. Pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian? Nah, pizza yang pertama akan kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Sehingga masing-masing akan mendapatkan nilai 1/8, sedangkan pizza yang kedua kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi ini 1/8 masing-masing dan ini 1/4. Jika 2 bagian dari pizza yang pertama ini kita ambil, jadi ini 1/8, ini 1/8, sehingga 2 bagian ini menyatakan 2/8, dan satu bagian dari 1/4 ini kita ambil, ini menyatakan 1/4, maka kalau kita lihat besarnya kedua pizza ini sama. Nah, dari sini bisa kita nyatakan bahwa 2/8 itu sama besarnya dengan 1/4 yang disebut dengan senilai. Baik anak-anak, tadi telah menyaksikan video tentang mencari pecahan senilai ya. Untuk yang kedua bisa anak-anak perhatikan bagaimana kita menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama adalah menggunakan garis bilangan seperti ini. Pada bagian atas ini utuh 1. Kemudian bagian bawahnya dari utuh 1 itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Sehingga setiap bagiannya nilainya setengah. Kemudian pada bagian yang di bawahnya yang warna biru itu dibagi menjadi 3. Sehingga satu bagian bernilai 1/3, bagian yang lain juga bernilai 1/3. Demikian seterusnya. Dibagi 4 bagian, dibagi 5 bagian, 6, 8, 9, 10, dan 12. Sebagai contoh misalnya, kita diminta untuk menentukan pecahan yang senilai dengan setengah. Pada garis bilangan ini, setengah berada pada satu bagian pada blok kedua, warna ungu. Ini nilainya setengah, karena satu bagian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kemudian kita buat garis batasnya. Berarti sebesar inilah yang nilainya setengah. Berikutnya kita cari pada bagian-bagian pecahan yang lain yang besarnya sama dengan setengah. Misalnya, nih, yang di atas setengah, yang di bawah ada 1/4, 1/4, berarti 2/4. Artinya, setengah sama dengan 2/4. Kita bisa juga mencari di bawahnya lagi. 1/6, 1/6, 1/6 ada 3, yang ternyata nilainya sama dengan setengah. Artinya, setengah sama dengan 3/6.
Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi. Setengah sama dengan 4/8. Besarnya sama. Kalian bisa mencari yang lain tentunya. Misalnya ini. Setengah sama nilainya dengan 5/10. Dan yang terakhir, setengah nilainya sama dengan 6/12. Masih ada lagi atau tidak? Jawabnya adalah masih ada lagi ketika kita melanjutkan garis bilangan ini untuk nilai pecahan yang lainnya. Ya, tentu pecahan senilai ini banyak sekali kalau kita mau mencari. Misalnya kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan 1/4. Pertama, kita tentukan dulu mana yang nilainya 1/4. Berada di baris keempat. 1 bagian dari 4 bagian seluruhnya. Nilainya 1/4. Kemudian kita buat garis batas. Sekian ini adalah besarnya nilai 1/4. Kemudian kita tarik garis yang panjangnya sama dengan 1/4. Contoh, 1/8 berarti 2/8. Artinya 1/4 ini senilai dengan 2/8. Yang berikutnya, 1/4 senilai dengan 3/12. Demikian dan seterusnya untuk menggunakan garis bilangan. Hanya memang untuk garis bilangan ini memiliki banyak sekali keterbatasan. Apabila bilangan penyebutnya semakin besar, maka kita akan kesulitan untuk menentukan nilai pecahannya. Akan dibagi-bagi dengan sangat banyak. Nah, adakah cara lain? Menentukan pecahan senilai. Misalnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Cara pertama, kita bisa membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan bilangan tertentu, bukan 0. Misalnya dibagi 2. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2, 12 dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Misalnya dibagi dengan 3. 6/12, 6 dibagi 3, 12 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa 6/12 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4. Tentu saja kalian bisa mencari pecahan senilai yang lain dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebut. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, bukan 0. Contohnya, 6/12 sama dengan 6/12, 6 dikali 2, 12 dikali 2, maka hasilnya 12/24. Atau misalnya kalau dikalikan 5, 6 dikali 5, 12 dikali 5, kita dapatkan 30/60. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 6/12 juga senilai dengan 12/24, juga senilai dengan 30/60. Jadi kalian bisa mendapatkan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, bukan 0. Tentu saja pecahan senilai ini jumlahnya sangat banyak, jadi bisa dicari sendiri. Baik, dari beberapa tayangan di awal tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ya, silakan dicatat. Yang pertama, pecahan senilai bisa dicari, bisa ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Catatannya ini untuk bilangan pecahan yang sederhana. Yang kedua,
Untuk menentukan pecahan senilai bisa dicari dengan cara mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat ya, bilangannya harus sama dan tidak boleh 0. Tentu juga selain 1, karena mengalikan dengan 1 atau membagi dengan 1 hasilnya akan sama. Jadi ini yang harus diingat, bahwa untuk menentukan pecahan senilai, operasi hitungnya adalah perkalian dan pembagian. Ingat ya, perkalian dan pembagian, bukan penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak, kita coba ke contoh soal. Silakan dibuka di buku kalian halaman 6, latihan 2. Ada soal di sana, menentukan pecahan senilai dari 3/5. 3/5 sama dengan titik-titik per 15. Ini menggunakan tanda sama dengan. Kalau sama dengan, sama artinya dengan senilai. Bagaimana caranya? Ingat, operasi hitung yang diizinkan hanya perkalian dan pembagian. Kita tuliskan kembali di bagian bawah, 3/5 sama dengan titik-titik per 15. Yang bilangannya telah tampak adalah bagian penyebutnya. Dari 5 menjadi 15, kira-kira operasi hitung yang tepat apa? Dibagi atau dikali? Ya, tepat sekali, tentu dikalikan. Jika bilangan di kiri kecil, di kanan lebih besar, ini yang kita isi yang kanan, yang akan kita cari yang kanan. Berarti dari 5 menjadi 15 itu pasti dikalikan. Dikalikan dengan 3. Kalau penyebut kita kalikan 3, maka pembilang juga harus kita kalikan 3. Sehingga pada bagian pembilang 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3/5 sama dengan 9/15. Ya, coba perhatikan contoh yang kedua. 28/40 sama dengan 7 per titik-titik. Kita tuliskan lagi pada bagian bawah. Ini juga sama ya, mencari yang senilai karena tandanya adalah sama dengan. Coba perhatikan, sekarang bilangan yang tampak adalah pembilangnya yang atas. 28 pada bagian kiri, di kanan 7. 28 menjadi 7, operasi hitungnya apa? Perkalian atau pembagian? Ya, tentu yang paling mudah adalah ini pembagian. Jadi 28 dibagi 4 hasilnya 7. Sehingga ketika pembilang dibagi 4, agar senilai, penyebut juga harus dibagi 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Sehingga kita simpulkan 28/40 sama dengan 7/10. Bagaimana dengan dua contoh soal ini? Semoga anak-anak bisa paham ya, bisa dipahami. Kita akan banyak berlatih pecahan senilai, ada banyak latihan di buku kalian halaman 6. Yuk coba dikerjakan. Hasilnya mengerjakannya boleh di buku tulis, boleh juga di buku kalian, buku ESPS. Selamat belajar ya.